yang kita lakukan mungkin desa mempunyai usaha pertama tambak ujang, kedua penyaluran LPG, ketiga taruk pengantin, keempat bahan-bahan bangunan, kelima berbincang-bincang santai dengan Bapak Kades. Di samping tugas beliau sebagai Bapak Kades, kita juga ingin mengetahui serba sedikit isu di Bawean, isu-isu semasa mengenai kemasyarakatan. Ruang kepada Bapak Kades yang secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PJBM, yang kami hormati Sekretaris, Ketua 2, dan juga tidak terlupa dengan teman-teman EJK yang hadir. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam yang berbahagia ini kita semua telah diberi nikmat dan rahmatnya Mustafa, sehingga dapat berkumpul di dalam satu majlis yang mudah-mudahan majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah majlis yang berkah, berguna bagi kita, juga keluarga kita, serta komunitas kita yang selama ini tetap kukuh, gagah dalam melaksanakan tanggung jawab, walaupun maju mundur ataupun hujan petir, tapi tetap kita melakukan semangat yang luar biasa. Menurut saya oleh Bupati, oleh pemerintah desa peringkat atas. Namun hal-hal yang sebagai kemasyarakatan tentu saja kami perlu mencari solusi, berinisiatif, membanyakkan pemikiran dan teman-teman di pemerintah desa sebagaimana untuk menjadikan misi kami itu di dalam satu misi yang selalu kami ungkapkan di dalam rapat-rapat, bahwa kami mempunyai misi bagaimana Gelam itu menjadi suatu desa maju dan mandiri. Desa maju dan mandiri ini tidak hanya sekedar kami ucapkan ataupun tidak hanya dari satu bentuk-bentuk yang lain, tentunya saja meliputi kerjasama dengan semua kelompok masyarakat. Pada titik awal, ketika kami sudah terpilih, kami sudah mengumpulkan semua tokoh masyarakat, baik yang dikirakan itu adalah sebagian kontrak kita ataupun dalam tanda kutip musuh politik kita, tapi tetap kita merangkul karena kami mengharap bagaimana cara memimpin desa itu dengan satu tujuan. Kalau soal politik kita sudah oleh Bupati, oleh pemerintah desa peringkat atas. Namun hal-hal yang sebagai kemasyarakatan tentu saja kami perlu mencari solusi, berinisiatif, membanyakkan pemikiran dan teman-teman di pemerintah desa sebagaimana untuk menjadikan misi kami itu di dalam satu misi yang selalu kami ungkapkan di dalam rapat-rapat, bahwa kami mempunyai misi bagaimana Gelam itu menjadi suatu desa maju dan mandiri. Desa maju dan mandiri ini tidak hanya sekedar kami ucapkan ataupun tidak hanya dari satu bentuk-bentuk yang lain, tentunya saja meliputi kerjasama dengan semua kelompok masyarakat. Pada titik awal, ketika kami sudah terpilih, kami sudah mengumpulkan semua tokoh masyarakat, baik yang dikirakan itu adalah sebagian kontrak kita ataupun dalam tanda kutip musuh politik kita, tapi tetap kita merangkul karena kami mengharap bagaimana cara memimpin desa itu dengan satu tujuan. Kalau soal politik kita sudah selesai ketika kita sudah mengadakan pilihan, ketika pilihan untuk pembangunan tahun ini kita
telah membangun irigasi, saluran air mulai dari Belumlok sambil Gondeja. Namun tahun kemarin itu salurannya abis sampai Engkona Halidi, Rwana Pak Junit, ini bangun saluran air itu sampai lapak kacilena tanah. Jadi aing elorongnya beengan sampai lapak kasan. Kini sudah mulai dilakukan, saya rasa sudah 70% sudah jalan. Terus kami juga sudah membangun tempat sampah. Sampah sekarang tidak hanya skala untuk di Desa Maju, bahkan di desa pemerintah mewajibkan bagaimana cara kita untuk mengelola sampah dengan baik, karena pembicaraan sampah itu sudah sangat luar biasa untuk pembicaraan nasional. Jadi termasuk kami di Gelam telah membangun TPS, tempat sampah pembakaran sampah. Rencananya memang dan programnya memang semua orang-orang Gelam itu sudah tidak dibenarkan untuk membuang sampah di rumah dan di tanah tetangganya, maka kami telah menyediakan tempat sampah. Di sana akan dibakar oleh petugas. Untuk sementara ini yang kami lakukan. Namun untuk ke depan kami nanti akan menyediakan tong-tong di setiap rumah supaya sampahnya diletak di tong, nanti ada petugas yang ngambil. Dan anggaran-anggarannya kita bisa mengeluarkan anggaran dari dana di situ. Yang kita lakukan mungkin desa mempunyai usaha pertama tambak udang, kedua penyaluran LPG, ketiga taruh panganten, keempat bahan-bahan bangunan, kelima koperasi. Jadi 5 usaha ini yang dijalankan BUMDes pada saat ini. Harapannya pemerintah pusat untuk desa melakukan penggerakan ekonomi sebagaimana yang menjadi cita-citanya pemimpin, karena desa itu terlepas nantinya harus punya pendapatan tersendiri. Jadi dari segala kebutuhan apa yang diperlukan pada saat ini, pemerintah pusat akan memberi anggaran ataupun membantu sesuai nanti dengan penggerakan BUMDes itu sendiri. Kami sudah melakukan pada hari ini penambahan usaha, ya termasuk usaha tambak udang, termasuk LPG dan koperasi. Nah, koperasi kami di situ tidak hanya sekedar melibatkan pemerintah desa, bahkan melibatkan seluruh masyarakat desa. Tentunya mungkin nanti sedikit akan menyampaikan tentang koperasi istri saya, karena beliaulah yang banyak berkecimpung di dalam pengelolaan koperasi. Terus terang kami tidak bergerak sendiri dalam melaksanakan untuk Desa Maju dan Mandiri. Saya melibatkan istri karena sudah sesuai akad saya dengan istri ketika kami sudah mau masuk ke pemerintahan, mau turun untuk menjadi calon, maka kami sepakat untuk menjalankan dan membawa Gelam seperti mana kemampuan kami menjadikan Gelam berubah. Tapi kita hanya punya waktu 3 tahun. Mudah-mudahan dalam 3 tahun nanti ke depan kita mengupayakan hal-hal yang sememangnya diharapkan teman-teman di sini, dan juga menjadi tuntutan-tuntutan pemerintah pusat dan bupati, kami dapat melaksanakan dan bisa tidak mempunyai beban ketika jabatan kami habis. Mudah-mudahan kita mohon didoakan, karena terkait ini memang untuk saat ini tuntutan pemerintah kepada semua desa itu harus melakukan upaya-upaya pengembangan secara ekonomi masyarakat. Itu tuntutan pemerintah, karena persoalan lepasnya mereka dari pandemi ini sangat luar biasa. Ekonomi yang harus untuk kita bangun. Nah, untuk masalah-masalah yang timbul di Gelam, saya rasa saat ini saya tidak pernah menangani masalah besar. Tanahnya dihibahkan, sekarang sudah mulai dikerjakan.
dalam proses untuk dikerjakan. Barang-barangnya sudah tapi APS. Terus saya akan mengungkapkan sedikit ya harapan kami ke depan. Kalau pembangunan kami terus akan meningkatkan sesuai kapasitas dan penglebaran pembangunan, termasuk kalau macam polindes, rumah sakit polindes desa, termasuk kemudahan-kemudahan lain. Terus terang saya akan melebarkan masalah ini ke sebelah utara. Artinya bila ada hal-hal yang memang terkait hal itu, mesti saya akan mengupayakan Belang Tengah dan sebelah utara, karena kami mau menyamakan dalam konsep untuk kemudahan desa, tidak hanya di selatan saja, ke sebelah utara juga kita mau dilihat, karena masyarakat yang paling banyak itu di sebelah utara. Kenapa saya mengupayakan harus dapat tanah untuk polindes itu di sebelah dari Belang Tengah ke sebelah utara? Karena orang itu yang banyak di sebelah utara. Jadi sesuatu kebutuhan orang yang sakit, orang yang anak yang banyak dari sebelah lisan. Maka hal itu juga kita disimpan ataupun dicarikan dari sebelah lisan. Insya Allah kita tidak pilih kasih soal masalah itu, tapi tergantung kebutuhan semasa. Ada aplikasi boleh kelola. Seperti itu. Ajukan alas seperti apa? Berapa? Ajukan alas. Maksudnya? Ajukan alas kan masuk gelam kan? Iya. Ada siapa di sini? Pedukuan. Untuk gelam perlu diketahui dalam satu gelam kita punya 5 dusun. Dusun pertama dusun Keramat Baru, dusun kedua Selatan, dusun ketiga Gelam Tengah, dusun keempat Gelam Utara, dusun kelima Tacungan Alas. Dalam kepemimpinan dusun itu langsung dari kepala desa. Artinya terkait langsung dusun dengan kepala desa itu artinya dalam satu turunan jabatan itu mesti dusun, kepala desa ke dusun. Yang di dalam kantor itu adalah kepemerintahan. Nah, kepemerintahan desa yang ada sekarang, kalau Pak Suhaimi adalah sekretaris desa. Kalau bahasa Indonesianya itu cari. Kalau Pak Saidul Anwar itu adalah bendahara desa yang mengelola setiap keuangan desa. Kalau Pak Pipi perencanaan, kalau Pak Mawi ada TPU, kalau Pak Apit itu adalah kepemerintahan terkait orang bikin surat beranak, KK, KTP dan kepada Ibu Kades mengenai tambahan sedikit maklumat dan informasi ke pemimpinan Pak Kades kita di desa tercinta, dan juga sedikit perubahan dan juga kemajuan yang telah beliau sampaikan sama-sama. Namun intinya itu semua kalau perubahan berbentuk kebaikan sudah tentu seperti Pak Kades dulu sampaikan sangat besar cobaan dan ujiannya. Maka dengan itu perlulah kita semua mengambil iktibar dan pelajaran dan melihat secara sudut pandang yang positif, mana yang baik. Kita mari sama-sama kita memberi sokongan dan support daripada belakang.